Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ahmad. Ini adalah materi pembelajaran untuk kelas 11 ATM 4. Ini data pribadi saya. Tema yang materi kali ini adalah tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Nah, ini adalah proses kedatangan dan bagaimana kolonialisme terjadi di bangsa barat, dan ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai oleh peserta didik. Ini peta konsep proses kedatangan bangsa barat di Indonesia. Ada sebab, yaitu berdagang, jiwa penjelajah, dan penyebaran agama. Tujuan adalah membeli rempah-rempah awalnya. Ada gold, glory, gospel. Kemudian nanti para penjelajah itu yang awalnya niatnya berdagang kemudian memonopoli akhirnya. Kedatangan bangsa barat atau Eropa itu yang pertama kali datang adalah Portugis di tahun 1511, kemudian Spanyol 10 tahun berikutnya, ada Inggris, ada Belanda. Dalam prosesnya mereka melaksanakan berbagai cara ya untuk menguasai, dan satu sama lain dari antara mereka juga saling bersaing untuk mendapatkan terutama komoditas rempah-rempah saat itu. Dan tentu saja ini menimbulkan perlawanan terutama di daerah-daerah yang mereka perebut. Nah, tadi adalah sebab umum ya, sebab umum atau 3G. Tujuan bangsa Eropa datang ke Nusantara itu memiliki tujuan, satu adalah untuk mencari kejayaan, glory, dan kedua mencari kekayaan, gold, dan terakhir adalah penyebaran agama Kristen atau gospel. Dan ini adalah peta penjelajahan bangsa Eropa. Bisa dilihat bahwa pada zaman ini itu terjadi penjelajahan yang dilakukan oleh mayoritas adalah bangsa-bangsa Eropa, dan mereka menemukan dunia baru bagi orang-orang Eropa yang sebenarnya dunia lama dan baru diketahui oleh mereka di abad ke-16 dan 17. Nah, ini adalah para penjelajah bangsa Eropa. Orang Portugis ada Bartolomeu Dias. Kemudian dari Spanyol ada Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan. Ini mereka mencapai kepulauan Filipina. Kemudian ada pelaut Inggris, ada Francis Drake dan Thomas Cavendish. Nah, Inggris ini memiliki perusahaan dagang yang disebut sebagai EIC atau East Indian Company, dan menjalankan perdagangan di Asia, terutama berpusat di India. Kemudian ada penjelajah dari Belanda, yaitu adalah Cornelis de Houtman. Ini dia tiba di Banten ya. Nah, kemudian Belanda dalam mencapai tujuannya itu menggunakan perusahaan dagang VOC atau Voyage East Indies Company pada tahun 1602. Ini Christopher Columbus. Dan ini kebijakan-kebijakan pada masa kolonial di Indonesia, ada bidang ekonomi ya, politik dan sebagainya. Ada bidang sosial. Tentu saja itu berpengaruh ya terhadap masyarakat Nusantara Indonesia saat itu. Misalnya dalam bidang ekonomi,
ketidakbebasan ya, karena ada monopoli dari para penjelajah, pada penjajah itu, adanya bidang politik, jadi pengaruh pemerintah kolonial yang sangat mengakar dan kemudian menimbulkan atau memunculkan feodalisme. Ini ada beberapa kebijakan pemerintahan kolonial ya di Jawa dan di luar Jawa, dan tentu muncul perlawanan rakyat Indonesia ya tentang kolonialisme. Nah ini dalam tabel bisa dilihat, ini adalah beberapa perlawanan yang dilakukan oleh para penentang penjajahan kolonialisme, terutama kolonialisme Belanda ya, dan Portugis. Ada yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan dan tokoh-tokoh pada masa itu. Ada kerajaan Demak, Ternate, ada Aceh, ada Mataram, ada Banten, dan ada Makassar. Ya mungkin itu saja materi singkat untuk pembelajaran hari ini. Semoga hari ini penuh keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.